Kekasihku direbut oleh mbakku, dan aku dijodohkan dengan pria hitam dan gendut. Tapi setelah menikah justru aku dibuat syok ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Malam itu, suara pintu gerbang berderit menjadi pertanda bahwa ayah telah pulang. Aku sedang menyapu daun-daun yang jatuh di teras, ketika langkah kaki beratnya menapak masuk ke ruang tamu. Bau rokok dan minyak angin langsung memenuhi udara. Tak lama, kudengar suara beliau memanggil ibu dengan nada tinggi yang tak biasa. Bu, kumpulin anak-anak. Aku mau ngomong penting. Aku saling pandang dengan adikku, Naya. Kami buru-buru masuk ke ruang tengah. Di sana, ayah duduk di sofa panjang, membuka kancing atas kemejanya, dan meneguk air putih yang sudah disediakan ibu. Wajahnya merah, entah karena lelah atau marah. Ibu duduk di sebelahnya, menatap dengan raut cemas. Ada apa, Pak? Tanya ibu pelan. Ayah menghembuskan napas panjang, lalu menatap kami satu persatu. Tatapan itu berhenti cukup lama pada kakakku, Mbak Dinda, yang duduk di pojok ruangan dengan kepala sedikit tertunduk. Wajahnya yang biasa cerah tampak muram malam ini, seolah firasat buruk sudah lebih dulu menghampirinya. Baru aja aku pulang dari reuni SMA, kata ayah akhirnya, suaranya berat dan tegas. Dan aku ketemu lagi sama temanku dulu, Pak Arman. Kami hanya diam, tak ingin menyela. Tapi kemudian, kalimat berikutnya jatuh seperti petir di siang bolong. Dan aku udah bilang ke dia, mbakmu bakal nikah sama anaknya. Seketika, suasana berubah. Hening. Sunyi. Udara seakan beku. Kami saling pandang dengan tatapan tak percaya. Apa, Pak? Suara Mbak Dinda nyaris tercekat. Bapak serius? Ibu menggenggam tangan ayah, berusaha membaca ekspresinya. Ayah mengangguk mantap. Serius. Ini bukan sekadar perjodohan. Ini bentuk penghargaan. Keluarga Pak Arman itu teman seperjuangan Bapak. Waktu dulu kita sama-sama miskin. Tinggal di kontrakan petak, makan cuma nasi garam. Sekarang mereka udah sukses. Dan ini waktunya kita saling memperkuat ikatan. Tapi, aku nggak kenal sama anaknya, Pak, ujar Mbak Dinda pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Namanya Rehan. Dia baik, sopan, kerja di perusahaan multinasional. Kamu pasti suka nanti. Bapak bahkan belum tanya aku. Suaranya pecah. Ayah membanting tangan ke meja. Bukan soal suka atau enggak. Ini bukan sinetron. Din, ini hidup. Dan kamu anak sulung. Kamu harus ngerti, pengorbanan kadang perlu. Tangisan pecah dari Mbak Dinda. Ia berdiri, wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Aku ini manusia. Pak, bukan pion yang bisa Bapak pindah sesuka hati demi perjanjian masa lalu. Kenapa harus aku? Kenapa nggak Bapak aja yang nikah sama anaknya? Plah, tangan ayah mendarat di pipi kakakku. Semua terdiam. Ibu menjerit pelan, menahan tangan ayah yang masih terangkat. Pak, astagfirullah, jerit ibu. Aku dan Naya membeku. Mbak Dinda menahan pipinya yang merah, matanya basah, tapi sorotnya membara. Sakit, Pak, tapi yang lebih sakit itu bukan tamparan Bapak. Tapi karena Bapak nggak pernah anggap aku punya hati. Dia berlari ke kamarnya, pintu dikunci keras. Ayah hanya duduk terdiam, napasnya naik turun, tapi raut wajahnya tetap keras. Tak ada penyesalan.
Hanya ambisi dan harga diri sebagai seorang kepala keluarga yang merasa berhutang budi. Aku duduk mematung. Dan saat itulah aku sadar, malam ini bukan cuma tentang reuni yang berujung kabar. Malam ini adalah awal dari luka yang panjang. Keesokan harinya, suasana rumah masih mencekam sejak malam itu. Pagi datang tanpa suara riang seperti biasanya. Tak ada tawa ibu dari dapur, tak ada gumaman ayah tentang berita pagi, dan yang paling mencolok, tak ada aroma kopi buatan Mbak Rani. Aku melihat Mbak Rani duduk di beranda belakang, menatap kosong ke arah langit kelabu. Rambutnya diikat asal, dan matanya sembab. Kupikir ia sudah lebih tenang setelah kejadian semalam, tapi rupanya aku salah. Ayah datang menghampiri sambil membawa secari kertas. "Ini biodata Rehan," ucapnya datar, meletakkan kertas itu di meja. "Foto juga ada di sana. Bapak sudah setuju. Tinggal kamu." Mbak Rani tak menoleh. Matanya tetap menatap kosong. Tapi kemudian, dengan gerakan pelan, ia mengambil kertas itu, hanya untuk melemparkannya kembali tanpa melihat isinya. "Maaf, Pak," katanya lirih tapi tegas. "Aku nggak mau." Ayah mendengus. Belum lihat fotonya, sudah menolak. "Bukan soal foto, Pak." Mbak Rani bangkit berdiri, kini sorot matanya mulai tajam. "Tapi dari cerita Bapak aja aku sudah tahu, aku nggak cocok." Ayah menyipitkan mata. "Apa maksudmu?" Mbak Rani menyilangkan tangan di dada. "Bapak bilang dia kerja di gudang, sering angkut-angkut barang. Hitam, gendut, pendiam. Maaf, Pak, tapi aku bukan orang yang bisa jatuh cinta cuma karena utang budi, Bapak. Aku punya hak menentukan hidupku." Aku terperangah. Kata-katanya tajam dan jujur, kejam. "Dinda," ibu memanggil pelan, mencoba mengingatkan dengan suara lembut. Tapi Mbak Rani tetap kukuh. "Maaf, Bu, tapi aku harus jujur. Masa depan aku yang jalanin, bukan Bapak, bukan Ibu." Ayah membanting tangan ke meja lagi. "Kamu menghina anak orang yang bahkan belum kamu lihat." "Saya nggak menghina, Pak. Saya cuma jujur. Bapak sendiri bilang dia hitam, gendut, pendiam, kerjanya cuma angkut-angkat. Bapak pikir aku ini apa? Boneka rusak yang harus Bapak tukar supaya lunas hutang masa lalu." Kata-katanya seperti pisau. Tajam. Membelah udara pagi yang seharusnya tenang. "Dinda, kamu keterlaluan." Ibu berdiri, air mata mulai turun di pipinya. "Kalau memang keterlaluan, Bu, ya biar. Daripada aku pura-pura manis terus tersiksa setelah menikah. Aku nggak bisa pura-pura jatuh cinta pada orang yang bahkan belum aku kenal, dan cuma karena dia teman Bapak." Suasana memanas. Ayah mengangkat tangan lagi, tapi ibu cepat menahan. "Pak, jangan." Aku menelan ludah. Hening. Tak ada yang berani berkata apa-apa lagi. Mbak Rani berbalik dan melangkah masuk rumah, menutup pintu kamarnya dengan pelan, tapi tegas. Aku tetap berdiri di tempat, memandangi punggung ayah yang kini gemetar oleh amarah yang tak bisa ia tumpahkan. Di satu sisi, aku paham kenapa Mbak Rani begitu marah. Perjodohan sepihak tanpa persetujuan memang menyakitkan. Tapi, apakah caranya harus sekeras dan setajam itu? Aku tahu satu hal. Sejak hari itu, hubungan ayah dan Mbak Rani tidak akan pernah sama lagi. Dan entah kenapa, hatiku justru merasa gemetar membayangkan pria bernama Rehan itu. Seperti apa rasanya? Ditolak, bahkan sebelum dikenali? Hari itu rumah kami serasa ladang ranjau. Sepi, tapi setiap langkah bisa saja memicu ledakan. Sudah 3 hari sejak peristiwa itu,
Penolakan mentah-mentah Mbak Rani di depan keluarga besar, termasuk di hadapan Pak Arman dan istrinya. Semua terjadi begitu cepat. Di tengah acara makan malam yang seharusnya formal dan hangat, Mbak justru menyuarakan penolakannya dengan suara lantang. Saya tidak tertarik menikah dengan pria hitam, gendut, dan kerjaannya cuma angkut-angkut barang. Semua mata terbelalak. Suara sendok yang jatuh terdengar seperti bom. Ibu menutup mulutnya, malu setengah mati. Pak Arman menunduk, dan istrinya menitikkan air mata. Rehan, pria yang disebut-sebut, hanya diam. Menahan semuanya sendiri. Dan ayah? Ayah tidak bicara sepatah kata pun malam itu. Tapi matanya, dingin. Membeku. Mataku tak sanggup menatapnya lebih dari 5 detik. Aku tahu betul, itu bukan tatapan kecewa biasa. Itu tatapan seorang pria yang merasa harga dirinya dicabik oleh anak kandungnya sendiri. Dan pagi ini, semuanya berubah. Aku sedang menyapu halaman belakang ketika ayah memanggilku. "Naya, ke sini." Nada suaranya membuatku berhenti seketika. Tegas, penuh tekanan. Aku menoleh, dan kulihat ayah berdiri di teras depan, mengenakan sarung dan kemeja batik kusam. Tatapannya tajam seperti kemarin-kemarin. Tapi hari ini, ada sesuatu yang lain. Semacam keputusan. Aku mendekat pelan. "Iya, Pak." Beliau duduk, menyilangkan kaki. Lalu berkata dengan tenang, tapi tajam. "Kalau kakakmu menolak, kamu saja yang nikah." Aku tertegun. "Apa, Pak?" Ayah menatap lurus ke mataku. "Gak ada lagi yang perlu dibahas. Bapak sudah terlanjur membuka omongan sama Pak Arman. Mbakmu udah mempermalukan kita. Tapi perjanjian tetap perjanjian. Dan kamu harus gantiin." "Pak, saya bahkan gak kenal dia." Suaraku nyaris tidak keluar. Tangan gemetar. Ayah mengangkat alis. "Bapak juga dulu gak kenal ibumu waktu dijodohin. Tapi bisa juga sampai sekarang." "Tapi itu zaman dulu, Pak." Suaraku mulai tercekat. "Sekarang beda. Sekarang perempuan punya hak milih. Saya juga punya mimpi. Saya belum siap nikah." "Siap nggak siap, kamu adik. Keluarga ini nggak boleh hancur cuma karena kakakmu egois. Sekarang gantian kamu yang jaga kehormatan keluarga." Aku terdiam. Ada perih yang tak bisa dijelaskan. Kata-kata, kehormatan keluarga, itu menghantam seperti palu. Rasanya seperti aku sedang dihukum karena kesalahan yang bukan aku lakukan. Ibu datang dari dapur, buru-buru menyela. "Pak, jangan dipaksakan. Naya masih kuliah, masih muda." Tapi ayah tak menggubris. Justru karena dia muda, masih bisa dibentuk. Anak kayak Rehan itu, walau pendiam, bisa jadi suami baik kalau istrinya lembut. Dan kamu bisa jadi itu. Air mataku menggenang. Aku merasa seperti barang cadangan. Seolah hidupku tak lebih dari pengganti suku cadang yang rusak. Kakakku menolak, dan aku yang harus maju, demi menambal aib yang bukan aku ciptakan. "Pak," aku bergetar. "Kalau Bapak malu, jangan hukum saya." Ayah berdiri. "Ini bukan hukuman. Ini kewajiban." Aku menatap ibu, mencari pembelaan. Tapi beliau hanya menunduk, menggenggam ujung bajunya, tak berani berkata apa-apa. Dan disitulah aku sadar. Hari itu, aku resmi kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Malam itu, aku duduk di kamar, sendirian. Lampu sengaja kupadamkan. Aku tak ingin siapapun melihat wajahku, wajah penuh tangis dan luka batin.
Guling di pelukanku sudah basah oleh air mata. Dan entah sudah berapa lama aku tenggelam dalam diam, hanya ditemani isakan yang tak bisa kubendung. Dari jendela, terdengar sayup suara televisi dari ruang tengah. Ayah menonton berita seperti biasa, seperti tak ada badai yang baru saja ia lemparkan ke dalam hidupku. Ibu, mungkin sedang mencuci piring atau berpura-pura sibuk di dapur, agar tak perlu melihat anak gadisnya dihancurkan oleh keputusan rumah tangga sendiri. Aku mengambil ponsel dan membuka pesan terakhir dari Yuda. Sayang, jadi besok kita ketemu? Aku udah booking tempat makan di rooftop yang kamu suka. Aku menutup layar ponsel, menggigit bibir hingga nyaris berdarah. Bagaimana mungkin aku katakan padanya bahwa hari ini aku bukan lagi milik siapapun? Bahwa ayahku telah menjual masa depanku, seolah aku ini kontrak dagang yang bisa diubah siapa saja yang lebih patuh. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu berdiri. Cukup. Aku tak bisa diam. Aku melangkah keluar kamar, menahan gemetar di dada. Ibu duduk di kursi makan, membersihkan kacang panjang, tapi matanya kosong. Ayah masih di ruang tamu, bersila dengan kacamata di ujung hidung. Ia menoleh saat mendengar langkahku. Ada apa? Tanyanya singkat. Aku mau bicara, kataku tegas, meski suara sedikit bergetar. Ayah melepas kacamatanya. Kalau mau protes soal pernikahan, simpan saja. Keputusan sudah final. Aku menggeleng keras. Bapak nggak bisa seenaknya nyuruh aku nikah. Aku punya kehidupan. Aku punya pilihan. Ayah berdiri tegak dengan sorot mata penuh wibawa yang selama ini membuat kami tak berani melawan. Pilihanmu adalah keluarga ini. Kamu bukan anak jalanan. Kamu dibesarkan dengan nilai, dengan kehormatan. Dan sekarang waktunya kamu balas. Aku menggeleng, air mata kembali turun. Tapi aku punya Yuda, Pak. Dan di detik itu, dunia runtuh. Ayah menatapku tajam. Ibu menghentikan gerakannya. Dan aku tahu, semuanya berubah. Apa? Tanya ayah dingin. Aku sudah lama bersama Yuda, Pak. Kami sudah saling janji. Kami saling mencintai. Suaraku nyaris pecah. Aku mohon, jangan paksa aku nikah dengan orang yang bahkan belum aku kenal. Ayah tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa getir. Laki-laki yang gak pernah datang ke rumah, yang bahkan gak pernah kenalan sama orang tuanya, itu yang kamu banggakan? Dia akan datang kalau Bapak beri kesempatan. Aku balas. Kesempatan apa? Memalukan keluarga di depan umum? Sudah cukup satu anak Bapak bikin malu. Sekarang kamu juga mau ngulangin? Aku menangis. Tak kuat. Lututku lemas, dan aku terduduk di lantai. Pak, tolong jangan hancurkan hidupku. Tapi ayah hanya menggeleng. Bapak enggak menghancurkan. Bapak menyelamatkan. Aku menatap ibu, harapanku yang terakhir. Bu, katakan sesuatu, kumohon. Tapi ibu hanya menunduk, matanya menghindar. Tangannya gemetar, tapi bibirnya rapat. Tak satu pun suara keluar dari mulutnya. Dan di sanalah aku tahu, aku sendirian. Aku berontak. Aku melawan. Tapi tak punya daya. Karena di rumah ini, suara laki-laki dianggap kebenaran. Dan air mata perempuan hanya dianggap kelemahan. Aku pikir tak ada luka yang lebih dalam dari dipaksa menikah dengan pria asing demi menebus rasa malu keluarga. Ternyata aku salah. Luka itu ada, dan lebih tajam dari yang kubayangkan, saat aku melihat kekasihku duduk mesra bersama kakakku sendiri. Hari itu, aku hanya berniat mencari ketenangan. Setelah kuliah selesai lebih awal,
Aku memutuskan ke sebuah restoran kecil di pusat kota. Tempatnya tidak terlalu ramai, tapi nyaman. Musik lembut mengalun dari sudut ruangan, dan aroma kopi serta kayu manis memenuhi udara. Tempat yang biasa kupakai untuk menyusun ulang hati yang kacau. Tapi hari itu, hatiku bukan disusun, melainkan dihancurkan. Dari jauh, aku melihat sosok yang begitu familiar, Yuda. Duduk di meja dekat jendela, tersenyum lebar sambil menyuapi seseorang. Seseorang yang membuat napasku tercekat. Mbak Rani. Dia tertawa. Manja. Bahunya menyentuh lengan Yuda. Dan Yuda, lelaki yang selama ini kupikir mencintaiku, menatapnya dengan mata yang tak pernah kulihat saat ia menatapku. Penuh kekaguman. Penuh hasrat. Aku berdiri mematung di balik sekat kaca, tubuhku membeku. Dunia di sekelilingku mendadak memudar. Suara musik memelan, udara menjadi sesak. Tanganku bergetar saat ku genggam ponsel. Kupikir aku sedang mimpi. Tapi tidak. Mereka nyata. Di sana, menikmati malam yang seharusnya menjadi milikku. Aku tak bisa menahan diri. Langkahku berat, tapi pasti. Aku berjalan mendekat, berdiri tepat di samping meja mereka. Yuda terkejut. Matanya membelalak. Mbak Rani menoleh pelan, dan tersenyum kecil seolah semua ini bukan masalah besar. Nadia, suara Yuda pelan, nyaris tidak terdengar. Apa-apaan ini? Suaraku gemetar, berusaha tetap tenang, walau tubuhku nyaris roboh. Mbak Rani meletakkan sendoknya dengan elegan. Kamu marah? Marah? Aku menatapnya tak percaya. Kamu kakakku. Aku juga perempuan, Nat. Aku juga punya hak bahagia. Jawabnya santai. Aku beralih ke Yuda, air mataku nyaris tumpah. Kamu serius sama dia? Yuda terdiam sejenak. Lalu, dengan suara pelan tapi menusuk, ia berkata, "Maaf, Nat, kamu terlalu biasa. Kakakmu lebih berkelas, lebih dewasa, lebih cocok buat masa depan." Brak, suatu bagian dari hatiku runtuh, berserakan di lantai restoran itu. Bukan hanya karena kata-katanya, tapi karena ia mengatakannya, dengan wajah datar, seolah cinta kami selama ini hanya kesalahan ketik dalam hidupnya. Jadi semua kata-katamu selama ini, cuma omong kosong? Aku berbisik, air mata mulai jatuh tanpa bisa kuhentikan. Dia tidak menjawab. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Mbak Rani mengangkat gelasnya, menyesap jus jeruk dengan anggun. Maaf ya, Dek. Tapi hidup gak selalu tentang siapa yang lebih dulu kenal. Tapi siapa yang lebih pantas. Aku mundur. 1 langkah. Lalu 2. Hingga akhirnya aku berlari keluar dari restoran itu, meninggalkan segala serpihan yang pernah kusebut cinta. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena kehilangan Yuda, tapi karena dia direbut oleh orang yang seharusnya paling menjagaku. Kakakku sendiri. Aku menyerah dalam patahku. Setelah kejadian malam itu di restoran, aku merasa seperti tubuhku masih hidup, tapi jiwaku sudah mati. Bayangan Yuda dan Mbak Rani duduk mesra terus menghantuiku. Terkadang, saat menutup mata, aku masih bisa mendengar suaranya dengan jelas. Maaf, Nat, kamu terlalu biasa. Kata-kata itu membekas lebih dalam daripada luka manapun yang pernah kudapatkan. Sementara tubuhku tetap menjalani rutinitas. Berangkat kuliah, makan, tidur, jiwaku seperti berjalan terseok-seok, tanpa arah. Aku merasa kalah. Bukan hanya oleh cinta, tapi oleh keluargaku sendiri. Maka ketika ayah kembali menyebut soal perjodohan, aku tak lagi melawan. Kami sedang makan malam,
Meja dipenuhi lauk sederhana. Ayah duduk seperti biasa di ujung meja, menatap piring tanpa senyum. Ibu sibuk memunguti sisa tulang ayam untuk kucing yang sering datang ke halaman. Sementara aku hanya menunduk, menyendok nasi tanpa rasa. Dan tiba-tiba, suara ayah terdengar, datar dan tajam seperti biasanya. Pak Arman sudah telepon tadi siang. Rehan siap ketemu kamu. Minggu sore. Aku berhenti menyendok nasi, tapi tidak berkata apa-apa. Ibu menoleh cepat, seolah tak percaya aku tak bereaksi. Naya, kalau kamu belum siap, bilang, nak. Aku memandang ibu pelan. Ada kelembutan di matanya, tapi juga ketakutan. Seolah ia sendiri tak tahu bagaimana menyelamatkanku dari takdir yang sudah diputuskan tanpa persetujuanku. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk melawan. Enggak apa-apa, Bu, kataku lirih. Aku akan ketemu dia. Ayah mengangguk pelan. Tidak puas, tapi lega. Bagus. Paling tidak masih ada satu anak perempuan di rumah ini yang tahu arti harga diri. Aku menggigit bibirku sendiri agar tidak menangis di depan mereka. Kata-kata ayah bukan hanya menusukku, tapi juga menampar luka yang belum sembuh. Malam itu, aku termenung di depan cermin. Rambutku tergerai, wajahku tampak pucat dan letih. Tapi di mataku sendiri, aku melihat sesuatu yang baru. Penyerahan. Bukan penerimaan. Tapi menyerah. Menyerah pada keadaan. Menyerah karena aku terlalu lelah memperjuangkan kebebasan yang tak pernah diizinkan. Mungkin ini ujian dari Tuhan, bisikku pada pantulan diriku sendiri. Mungkin aku harus belajar ikhlas. Mungkin inilah jalanku. Dan minggu sore itu pun tiba. Aku mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang navy. Tak terlalu mencolok. Tidak menor. Tapi rapi. Ibu menata rambutku dengan perlahan, seolah menyentuh kaca rapuh yang bisa retak kapan saja. Kamu cantik, nak, ucapnya pelan. Aku hanya tersenyum tipis. Ayah mengantar kami ke sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Tempat yang cukup tenang. Tidak ramai, tapi cukup untuk sebuah pertemuan yang akan menentukan masa depan. Aku duduk di bangku kayu dekat jendela. Tanganku menggenggam gelas air dingin yang sudah mulai berembun. Dan akhirnya, pintu kafe terbuka. Seorang pria melangkah masuk. Wajahnya sedikit gelap, tubuhnya memang besar. Tapi pakaiannya rapi. Kemeja putih, celana bahan, sepatu bersih. Tidak ada yang istimewa, tapi juga tidak seburuk yang kubayangkan. Dia menoleh dan berjalan ke arahku. Nadia? Tanyanya, suaranya dalam tapi tenang. Aku mengangguk pelan. Rehan? Dia tersenyum. Senyum canggung, tapi bukan senyum dibuat-buat. Salam kenal. Aku tahu kamu gak mau pertemuan ini. Tapi terima kasih, sudah tetap datang. Aku menatapnya. Tak tahu harus berkata apa. Dan dalam hati, aku sadar. Hari ini aku tidak sedang jatuh cinta. Aku sedang jatuh ke dalam kenyataan, dan mencoba berdamai dengan patah yang belum sempat sembuh. Kafe sore itu terasa sedikit lengang. Hanya ada 3 pasang tamu lain, duduk jauh di sudut-sudut ruangan. Angin dari pendingin ruangan berhembus pelan, menyejukkan kulit, tapi tak cukup menenangkan hatiku yang sedang gemetar tak karuan. Aku duduk di sebelah ayah, mengenakan blus putih dan rok panjang, mencoba menenangkan diri dengan menatap jendela. Di seberang meja, ibu duduk dengan tangan saling menggenggam di pangkuannya. Raut wajahnya tegang, namun tetap diam, seperti biasa. Kami menunggu seseorang. Rehan. Begitu katanya. Anak dari sahabat ayah. Pria yang katanya pendiam,
bekerja keras, hitam, gendut, dan telah menjadi korban hinaan kakakku. Kini aku, si adik yang terluka, dijadikan pengganti sebagai bentuk, penebus, harga diri keluarga. Kupikir, apapun bentuknya, paling tidak pertemuan ini akan resmi, formal, dan tak membuat malu. Tapi saat pintu kafe terbuka, semuanya berubah. Seorang pria masuk. Langkahnya pelan, tubuhnya besar dan bulat, kulitnya gelap terbakar matahari. Baju kemeja birunya lusuh, sudah memudar warnanya. Celananya kebesaran, dan sepatunya, seolah baru saja melewati lumpur pasar. Kami semua menoleh. Ia menatap kami, lalu tersenyum. Ia menghampiri meja kami, dan dengan sopan menunduk sedikit. Assalamualaikum, saya Darman. Aku menahan napas. Ayah terpaku. Bahkan ibu tak sempat berdiri menyambut. Darman? Tanya ayah, nyaris ragu. Iya, Pak. Saya, yang dijodohkan dengan Mbak Nadia. Aku langsung membeku. Kepalaku menoleh cepat ke arah ayah. Wajah beliau datar. Tapi aku tahu, ada badai dalam dadanya. Ayah mengerjap. Maaf, bukannya, Rehan. Darman hanya tersenyum tenang. Rehan itu adik saya, Pak. Baru 2 bulan lalu pindah ke Kalimantan karena kerja. Kata bapak saya, perjanjian tetap jalan. Jadi, saya yang maju. Ayah menoleh ke arahku. Aku hanya menatap Darman, bingung. Antara ingin tertawa karena kaget, dan menangis karena merasa seperti diundi dalam lotre takdir. Pria ini, bukan hanya tidak seperti yang aku harapkan, tapi bahkan bukan seperti yang ayah bayangkan. Ayah menarik napas dalam-dalam. Wajahnya tegang. Kenapa ayahmu nggak bilang soal ini? Darman kembali tersenyum. Tidak tersinggung. Tidak marah. Hanya tenang, seperti batu besar di tengah arus sungai. Bapak saya bilang, kadang takdir lebih cepat dari rencana manusia. Rehan pergi, bukan berarti niat baik ikut pergi. Tak ada yang menjawab. Ibu hanya menunduk. Ayah mengusap dahinya. Sementara aku mencoba membaca wajah pria bernama Darman ini. Wajahnya jujur, tulus. Tapi, aku tidak melihat masa depan yang biasa dibayangkan gadis seusia aku. Gaun indah, genggaman tangan hangat, dan ciuman di kening penuh cinta. Yang kulihat hanyalah kenyataan. Lelaki asing. Sederhana, hitam, gendut, lusuh. Dan tiba-tiba, dia akan jadi suamiku? Maaf, Mas Darman, akhirnya aku bersuara. Kita belum kenal. Dan saya jujur, kaget. Dia mengangguk, tak tersinggung sedikit pun. Saya ngerti. Saya juga kaget. Tapi saya percaya, setiap orang pantas dicoba kenali, bukan diadili. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk. Ayah bangkit perlahan, tak berkata apa-apa. Aku tahu beliau kecewa. Tapi juga tahu, harga diri sudah terlalu jauh terlibat untuk ditarik mundur. Baiklah, katanya singkat. Kalau memang ini jalannya, kita lanjut. Dan begitulah. Di meja kayu itu, di bawah lampu gantung kafe yang tak terlalu terang, perjodohan kami pun resmi ditetapkan. Tanpa pelukan, tanpa tawa, tanpa harapan. Tapi Darman, dia tetap tersenyum. Tenang. Seperti orang yang percaya, bahkan dalam pernikahan yang lahir dari keterpaksaan, masih ada kemungkinan cinta bisa tumbuh perlahan. Aku hanya bisa diam. Antara kecewa, marah, bingung, dan takut.
Takut bahwa hidupku telah berpindah dari satu luka ke luka berikutnya. Pernikahan kami berlangsung tanpa pesta. Tak ada dekorasi mewah, tak ada gaun putih mempesona, bahkan tak ada tamu-tamu berwajah bahagia. Hanya akad sederhana di rumah, dengan kursi-kursi plastik, nasi kotak, dan senyum-senyum canggung dari tetangga yang mencoba berpura-pura tidak heran melihat siapa yang kujadikan suami. Aku duduk di pelaminan tanpa riasan tebal, mengenakan kebaya abu-abu sederhana. Di sampingku, Darman, lelaki hitam, gendut, dengan senyum tenang seperti biasa, duduk dengan wajah yang penuh sopan santun, seolah tahu bahwa dia bukan pengantin yang diharapkan oleh pengantin wanitanya sendiri. Saat ijab kabul diucapkan, aku menunduk. Bukan karena haru, tapi karena kosong. Hatiku hampa. Tak ada getaran. Tak ada detak bahagia. Seolah aku sedang menonton pernikahan orang lain, dan aku hanya pemeran figuran yang terjebak dalam naskah yang tak pernah kupilih. Namun, hari-hari setelahnya justru membuatku bingung. Bukan karena buruk, tapi karena tak seperti yang kubayangkan. Darman tak pernah menyentuhku. Malam pertama kami, ia hanya masuk ke kamar dengan langkah pelan, dan berkata, "Mbak, saya tidur di lantai aja ya, biar lebih nyaman buat Mbak." Aku menatapnya, kaget. "Kita suami istri, Mas." Dia tersenyum kecil. "Saya tahu. Tapi saya juga tahu, Mbak belum siap. Saya nggak mau ambil hak yang belum rela diberikan." Sejak saat itu, setiap malam ia tidur di lantai, hanya beralaskan kasur tipis. Kadang, ia bahkan tak mengeluh saat nyamuk mulai ramai, atau ketika kipas angin berhenti karena listrik padam. Ia hanya menarik selimut, dan tetap diam. Pagi-pagi, ia sudah bangun lebih dulu, menyeduh teh untukku, membuka pagar, lalu berangkat kerja sebelum matahari naik sepenuhnya. Darman bekerja sebagai pengangkut barang di gudang logistik. Pekerjaan yang berat, penuh peluh dan tenaga. Tapi ia selalu pulang tepat waktu. Membawa satu kantong plastik isi lauk sederhana, tempe goreng, sayur bening, atau kadang nasi uduk dari warung langganannya. Ia akan duduk di kursi ruang makan, dan berkata, "Saya bawain makanan, Mbak. Maaf cuma ini." Tak pernah menuntut, tak pernah marah, tak pernah mengeluh. Dan hari demi hari, aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Kenapa ia bisa begitu sabar? Bahkan ketika ia tahu aku tidak mencintainya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara ia menjemur pakaianku dengan rapi, bahkan menyembunyikan pakaian dalamku di bagian dalam tali jemuran. Cara ia mencuci sepatunya sendiri setelah bekerja keras seharian. Cara ia memandangi foto orang tuanya yang sudah tiada, dengan tatapan rindu yang tak pernah diucap. Aku tak bisa bohong, hatiku mulai retak. Bukan karena cinta tumbuh, tapi karena iba. Iba pada seorang lelaki yang sejak awal tidak pernah kuinginkan, tapi selalu memperlakukanku seolah aku hadiah paling berharga yang ia terima dalam hidupnya. Dan malam itu, aku berdiri di ambang pintu kamar, melihat Darman yang tertidur di lantai, masih mengenakan sarung dan kaos lengan panjang. Napasnya tenang, wajahnya damai. "Maaf ya, Mas," bisikku lirih. "Aku belum bisa membalas kebaikanmu." Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku menangis bukan karena luka, tapi karena aku mulai merasa aku yang tak pantas untuknya. Sejak hari itu, rumah orang tuaku tak lagi menjadi tempat untuk pulang dengan tenang. Tidak setelah aku, si anak, pelunas utang kehormatan, resmi menikah dengan lelaki yang mereka nilai tak layak dicintai. Pagi itu, udara masih belum terlalu panas saat aku dan Darman datang menjenguk ibu,
hanya untuk membawa sembako dan beberapa bahan masakan dari pasar. Suamiku pulang lebih awal hari ini, dengan wajah letih tapi tetap menyunggingkan senyum seperti biasa. "Biar aku aja yang bawa, Mbak," katanya sambil menenteng kantong berat berisi beras dan telur. Aku hanya mengangguk. Dia selalu begitu, lebih dulu bertindak sebelum diminta. Tapi begitu kami masuk rumah, aku tahu, hari itu bukan akan menjadi hari yang ringan. Di ruang tamu, duduk dua orang yang membuat dadaku langsung sesak. Mbak Rani dan Yuda. Mereka tertawa keras. Seolah rumah ini milik mereka sepenuhnya. Mbak Rani mengenakan dress mahal berwarna merah marun, dengan sepatu berhak tinggi yang mengilap. Sementara Yuda, masih sama. Pria yang pernah berjanji akan menikahiku, tapi kemudian membuangku seperti sampah tak berguna. Darman segera menunduk dan menyapa sopan. "Assalamualaikum, Mbak." Mbak Rani hanya melirik sekilas, lalu menoleh ke arah Yuda sambil menahan tawa. Kamu lihat enggak, Yu? Nat sekarang udah jadi istri kuli," ucapnya keras, seolah ingin memastikan aku dengar. "Astaga, kasian banget ya. Dulu kamu dicintai cowok keren, sekarang malah nikah sama tukang angkut." Aku terdiam. Dadaku sesak. Tapi aku memaksa diri tersenyum. "Kami bahagia, Mbak." "Bahagia?" Mbak Rani menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Pakai baju murah begini? Suami kerja ngangkat-ngangkat barang? Kalau kamu bilang bahagia, mungkin kamu harus periksa kejiwaan, Nat." Yuda ikut tertawa. Suara tawanya sama seperti dulu, tapi kini menjijikkan. "Tapi nggak apa-apa juga sih," timpal Yuda. "Setidaknya kamu bisa bantu ekonomi keluarga kecil. Hitung-hitung sedekah ya, Rani." Darman berdiri di sampingku, wajahnya tetap tenang. Bahkan tak satu pun kata protes keluar dari mulutnya. Ia menatap ke arah mereka sebentar, lalu berkata dengan suara pelan, "Kami mungkin gak punya banyak, tapi kami gak pernah ajari diri kami buat nertawain orang." Aku menunduk, menahan air mata. Aku ingin marah, ingin balas. Tapi siapa aku? Aku hanya seorang adik yang sejak kecil terbiasa mengalah. Kini, bahkan dalam pernikahanku pun, aku masih dianggap bahan ejekan. Ibu keluar dari dapur, melihat suasana kaku tapi tak berkata apa-apa. Seperti biasa, diam, sebagai bentuk netralitas. Aku ingin berteriak, "Kenapa diam, Bu? Mereka menghina anakmu. Mereka menghina menantumu." Tapi aku hanya diam. Karena di rumah ini, diam lebih aman daripada melawan. Setelah beberapa saat, Darman menyentuh lenganku pelan. "Ayo, Mbak, kita pulang." Di perjalanan pulang, kami tak banyak bicara. Hanya suara motor tua yang mengantar kami melewati jalanan kampung. Aku memeluk tas di pangkuanku erat, menahan gemetar. Di tikungan dekat warung, aku akhirnya bersuara. "Mas." "Ya?" "Maaf, karena kamu jadi bagian dari keluarga ini." Dia menoleh sebentar, lalu tersenyum. Senyum kecil yang membuat air mataku langsung jatuh. "Saya nggak pernah nyesel, Mbak. Justru saya bersyukur." "Kenapa?" Suaraku pecah. "Karena cuma di keluarga ini, saya bisa punya seseorang yang saya jaga sepenuh hati." Aku menutup mulutku. Tak tahan. Tangis itu akhirnya pecah juga. Hari itu, aku sadar, kadang yang paling menyakiti bukan orang asing, tapi darah daging sendiri. Tapi juga hari itu, aku mulai menyadari, mungkin, cinta tidak selalu lahir dari awal yang indah. Kadang, cinta muncul dari luka yang sama-sama ditahan,
dan pelukan yang tak pernah diminta. 3 bulan setelah pernikahan kami yang sunyi, aku baru menyadari bahwa kesunyian ternyata bisa memiliki berbagai bentuk. Ada sunyi yang memekakan, ada sunyi yang mencekam, dan ada sunyi yang perlahan, mulai menenangkan. Hubunganku dengan Darman awalnya lebih mirip 2 orang asing yang tinggal dalam satu rumah kontrakan. Tidak ada pelukan pagi. Tidak ada kecupan selamat malam. Hanya 2 gelas teh di meja makan, 2 piring nasi yang disiapkan diam-diam, dan langkah-langkah tenang yang tak pernah mengganggu. Tapi, malam-malam terakhir ini, aku mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda. Awalnya, aku mengira hanya mimpi. Tapi setiap malam, saat aku terbangun karena suara angin atau sisa kegelisahan dari mimpi buruk, aku melihat cahaya kecil merambat keluar dari celah pintu. Bukan cahaya terang, hanya remang dari lampu meja belajar di ruang depan. Penasaran, aku membuka pintu perlahan. Dan di sanalah, aku melihatnya. Darman duduk bersila di atas tikar tipis, dikelilingi oleh tumpukan buku. Tapi bukan sembarang buku. Judul-judulnya terdengar asing di telingaku, bahkan terlalu canggih untuk pria yang setiap hari bekerja membawa barang berat di gudang logistik. 0 to 1, The Lean Startup, The Psychology of Money, dan 1 buku berbahasa Inggris penuh catatan stabilo, Start with Why. Matanya fokus, alisnya sesekali berkerut. Tangannya sibuk menandai bagian penting, lalu membuka laptop tua yang selalu ia sembunyikan dalam tas kerja. Jemarinya cepat mengetik, seolah sudah hafal setiap ide dan rumus yang terlintas dalam benaknya. Aku berdiri di ambang pintu, tak berani menyelah. Tapi sebelum aku sempat mundur, ponselnya bergetar. Ia segera menjawabnya, dan yang membuatku terdiam adalah bahasa yang ia gunakan. Good evening, sir. Yes, if I reviewed the logistic cost. If we adjust the supplier chain by next quarter, we can save nearly 12%. Bahasa Inggris. Fase. Lancar. Dengan nada profesional dan tenang, layaknya seorang manajer di kantor besar. Tapi ini Darman, suamiku, yang tidur di lantai, yang tak pernah meminta lebih dari semangkuk nasi dan segelas teh. Aku mundur perlahan, kembali ke kamar dengan pikiran yang tak berhenti memutar ulang percakapan itu. Dadaku sesak, bukan karena marah, tapi karena aku malu. Selama ini, aku mengira aku tahu siapa Darman. Lelaki yang dijodohkan denganku, yang kusebut biasa, yang dilabeli kuli oleh keluargaku. Tapi ternyata, aku hanya melihat bagian luar dari dirinya. Dan bahkan itu pun, aku melihatnya dengan mata yang penuh prasangka. Pagi harinya, saat kami sarapan di teras rumah, aku memberanikan diri untuk bertanya. Tangan Darman menggenggam gelas kopinya dengan tenang, sementara mataku menatapnya penuh rasa penasaran yang tertahan. Mas, boleh tanya sesuatu? Ia menoleh. Tentu, Mbak. Tadi malam, aku lihat Mas baca buku-buku bisnis. Terus, telepon dalam bahasa Inggris. Suara di tenggorokanku nyaris hilang. Mas sebenarnya kerja apa? Darman tak langsung menjawab. Ia meletakkan gelasnya perlahan, menatapku dengan mata jernih yang belum pernah aku lihat sedalam ini. Saya memang kerja di gudang, Mbak. Bantu angkut barang, angkat karung, bongkar kontainer. Saya suka kerja fisik. Tapi itu bukan satu-satunya pekerjaan saya. Aku menelan ludah. Terus? Saya juga jalanin usaha kecil. Dari rumah. Bantu ekspor produk UMKM, khususnya makanan ringan dan kerajinan tangan. Saya pasarkan online ke luar negeri. Dan karena beberapa klien dari Eropa dan Asia Timur, saya harus belajar bahasa Inggris.
Aku tak bisa berkata apa-apa. Antara kagum dan hancur. Hancur karena aku menyadari satu hal penting. Selama ini, aku menikahi laki-laki luar biasa, tapi memperlakukannya seperti bayangan. Kenapa Mas nggak pernah cerita? Tanyaku akhirnya, lirih. Ia tersenyum. Senyuman yang tulus, tidak sedikit pun menunjukkan kebanggaan berlebihan. Karena saya nggak suka cerita sebelum ditanya. Dan karena saya ingin tahu, siapa yang melihat saya dari hati. Bukan dari catatan rekening atau gelar. Aku terdiam. Tapi kenapa Mas hidup sesederhana ini? Kenapa tidur di lantai, pakai baju lusuh, naik motor butut? Matanya menatap langit sebentar, lalu kembali padaku. Karena saya pernah kehilangan segalanya, Mbak. Dan sejak itu, saya belajar bahwa hidup sederhana itu bukan kutukan, tapi tameng. Supaya saya tahu mana orang yang tulus, mana yang hanya tertarik pada topeng. Dadaku terasa sesak. Mataku basah. Selama ini, aku merasa iba padanya. Tapi kini, aku sadar, akulah yang justru belum layak berdiri di sisinya. Aku mengira aku yang harus belajar mencintai Darman. Tapi nyatanya, akulah yang harus belajar memanusiakan dia. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit kamar. Suara hujan kembali turun pelan, dan dari ruang depan, cahaya lampu kembali menyala. Darman mungkin sedang membaca lagi, menulis strategi, atau berbicara dengan klien dari negara yang belum pernah kami datangi. Aku tak lagi menganggapnya aneh. Tak lagi menyesal telah menikah dengannya. Sebaliknya, aku mulai merasa bersyukur. Karena Tuhan tak selalu memberi cinta dalam bentuk yang kita minta. Kadang, Ia menyelipkannya dalam hati seseorang yang tak kita duga. Tapi selalu diam-diam menjagamu, bahkan saat kau belum siap mencintainya. Hari itu, aku pikir akan jadi hari biasa. Seperti hari-hari sebelumnya, bangun pagi, membuat teh hangat untuk Darman, menyapu halaman kecil kami, lalu duduk sebentar di kursi rotan sambil memandangi langit yang pelan-pelan berubah dari jingga ke biru. Tapi saat Darman pulang lebih awal dari biasanya, mengenakan kemeja biru tua yang disetrika rapi dan sepatu pantofel bersih, aku tahu, ada yang berbeda. Mbak, katanya dengan senyum pelan, temenin aku keluar kota, ya? Ada urusan bisnis yang penting. Aku menatapnya heran. Luar kota? Ia mengangguk. Nggak jauh. Paling 2 jam perjalanan. Kita pulang malam ini juga. Aku masih ragu. Naik motor. Ia hanya tertawa kecil. Enggak, kita dijemput. Dan beberapa menit kemudian, suara klakson berbunyi pelan dari luar pagar. Aku berjalan ke depan, membuka pintu pagar besi tua yang biasa kami buka berdua saat pagi. Mataku langsung membelalak. Sebuah mobil hitam mengilap, model terbaru. Bukan hanya mewah, tapi berkelas. Jendela gelap, bodi elegan, dan pelat nomor khusus. Dan di balik kemudi, duduk seorang pria berjas hitam, lengkap dengan pin perusahaan di dadanya. Ini, mobil siapa, Mas? Tanyaku setengah berbisik, nyaris tak percaya. Darman hanya tersenyum. Ini mobil cadangan. Yang utama lagi diservis. Aku tercekat. Mobil cadangan? Yang utama? Apa maksudnya? Aku bahkan belum sempat memproses kata-katanya saat ia membukakan pintu mobil untukku, dan dengan sopan mempersilakan aku masuk. Aku duduk di kursi penumpang belakang, dengan jok kulit yang terasa lebih empuk dari tempat tidur kami di rumah. Bau aromaterapi menyebar, menenangkan, dan sopir segera menyalakan musik klasik dengan volume rendah. Semua terasa, bukan duniaku. Darman duduk di sampingku, mengenakan sabuk pengaman,
lalu menoleh padaku. "Tenang aja, Mbak. Aku tahu ini pasti bikin kaget. Tapi aku memang belum cerita semuanya." "Mas," suaraku gemetar. "Sebenarnya kamu siapa?" Ia menunduk sebentar, seolah menyusun kata, lalu menatapku dengan mata yang penuh keseriusan. "Aku memang lahir dari keluarga biasa. Ayahku dulu tukang kayu. Ibuku penjual gorengan. Tapi waktu mereka meninggal karena kecelakaan, aku mewarisi sesuatu yang mereka bangun diam-diam selama puluhan tahun. Tanah dan bangunan. Aku nggak tahu sebelumnya, sampai aku menemukan catatan mereka. Dari situ, aku mulai belajar. Aku jual tanah kecil-kecilan, invest ke bisnis ekspor kecil. Pelan-pelan, aku bangun usaha. Aku nggak suka pamer, Mbak. Karena aku pernah disakiti orang yang cuma lihat dompet, bukan hati." Aku menutup mulut, menahan napas yang mulai tercekat. Darman bukan sekadar cerdas. Ia kaya. Tapi menyembunyikannya dengan cara yang nyaris tak terdeteksi. Ia memilih tidur di lantai, naik motor tua, dan mencintai istri yang tidak mencintainya, tanpa mengeluh. "Tapi kenapa Mas tetap kerja kasar?" tanyaku akhirnya, lirih. Ia tersenyum, menatap keluar jendela. "Karena aku rindu jadi orang biasa. Supaya aku nggak lupa rasanya berjuang. Supaya aku tahu, siapa yang mencintaiku saat aku tak tampak istimewa." Mataku berkaca-kaca. Tanganku gemetar di pangkuan. Aku teringat bagaimana aku dulu menangis saat dijodohkan dengannya. Betapa aku merasa direndahkan. Betapa kakakku dan Yuda menertawakanku. Dan kini, di dalam mobil mewah yang bahkan tak pernah aku bayangkan bisa kumasuki, aku duduk di samping lelaki yang selama ini kusebut kuli. Ternyata, aku yang buta. Bukan karena tak bisa melihat, tapi karena hatiku tertutup oleh prasangka dan luka masa lalu. Mobil melaju tenang di jalan tol, melewati hamparan sawah dan langit yang mulai berubah warna. Di tengah ketenangan itu, Darman menggenggam tanganku. Hangat, tegas, tapi penuh kelembutan yang tak pernah ia paksa. "Mulai sekarang," katanya pelan, "aku nggak akan sembunyi lagi. Tapi aku juga nggak akan berubah. Karena aku bukan ingin membuatmu kagum, Mbak. Aku cuma ingin kamu merasa aman." Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku menggenggam balik tangannya. Bukan karena kasihan, bukan karena rasa bersalah, tapi karena aku mulai mencintainya. Hari itu, Darman mengajakku menghadiri sebuah acara ulang tahun. Ia hanya bilang, "Ini ulang tahun partner bisnis lama." Dia undang beberapa klien dan kolega dekat. Gak banyak orang. Aku tak banyak tanya, meski dalam hati bertanya-tanya, sejak kapan suamiku punya kolega yang merayakan ulang tahun seperti acara resmi? Kami pergi sore hari. Kali ini, bukan naik motor tua seperti biasanya, tapi dengan mobil yang sama seperti waktu kami keluar kota. Mobil hitam elegan dengan sopir pribadi yang diam dan sopan. Aku memakai gaun sederhana berwarna krem yang kubeli secara mendadak. Rambutku kukepang ke samping, riasanku ringan tapi rapi. Darman sendiri mengenakan setelan jas berwarna abu tua, dengan dasi marun dan sepatu kulit yang berkilau. Selama perjalanan, ia tampak tenang, bahkan sempat menggenggam tanganku sebentar. "Mbak, santai aja ya. Aku nggak bawa kamu ke tempat yang menakutkan. Cuma ke tempat yang mungkin sedikit membuka matamu soal siapa aku sebenarnya." Aku menatapnya dengan jantung berdegup kencang. Mobil berhenti di depan sebuah gedung mewah 5 lantai dengan ornamen modern dan penjagaan ketat. Di depan gedung itu, mobil-mobil mewah berjejer rapi, Mercedes, BMW, bahkan ada satu Rolls-Royce. Hatiku ciut. Aku, pantaskah berada di tempat ini?
Sopir membukakan pintu, dan kami turun. Beberapa orang yang berdiri di tangga depan langsung menoleh ke arah kami. Tapi yang membuatku terkejut adalah ekspresi mereka. Mereka tidak bingung melihat Darman. Tidak menatapnya heran seperti aku kira. Mereka menyambutnya. "Selamat datang, Pak Darman." "Wah, akhirnya datang juga, Pak. Kami sudah menunggu." "Pak Darman, nanti tolong sempatkan waktu ngobrol ya. Saya mau lanjut obrolan soal ekspansi kemarin." Aku terpaku. Mataku membulat. Kupikir, mereka salah orang. Tapi mereka menyebut namanya. Dan saat aku menoleh ke suamiku, ia hanya tersenyum kecil sambil membisikkan satu kalimat yang hampir membuat kakiku lemas. "Maaf, Mbak. Aku belum pernah cerita. Aku CEO di perusahaan ini." Darahku serasa berhenti mengalir. Perusahaan ini? Gedung megah yang sedang kami masuki sekarang? Perusahaan ekspor besar yang sering kulihat di berita bisnis? Yang punya cabang hingga ke Singapura dan Jepang? Darman, suamiku yang tidur di lantai rumah kontrakan kami, yang setiap hari kerja sebagai buruh gudang, adalah pemiliknya? Kami masuk ke dalam ballroom yang sudah tertata rapi. Musik jazz lembut mengalun. Para tamu mengenakan jas mahal dan gaun-gaun berkilau. Tapi tetap saja, semua memalingkan perhatian saat Darman masuk. Seperti magnet. Seperti bintang utama. Beberapa pria parubaya langsung menghampiri, menyalaminya dengan antusias. "Pak Darman, saya lihat laporan kuartal terakhir. Luar biasa seperti biasa. Anak muda yang satu ini memang jenius. Mulai dari nol, dan sekarang jadi raja ekspor." Aku berdiri di sampingnya, kaku. Bahkan satu langkah pun aku tak berani bergerak jauh darinya. Lalu seseorang memanggil dari panggung. "Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita mulai acara, izinkan saya menyambut tamu kehormatan kita malam ini." Sosok muda yang selalu rendah hati, tapi kiprahnya luar biasa. Beliau jarang tampil di depan umum, tapi semua orang di ruangan ini tahu siapa dia. Mari kita beri sambutan untuk Pak Darman Mahardika, CEO sekaligus pemilik utama PT Granasindo Raya. Tepuk tangan bergemuruh. Aku tertegun. Dunia seakan berhenti berputar. Namanya dipanggil. Ia melangkah ke depan, tenang. Wajahnya teduh. Tidak sombong. Tidak jumawa. Bahkan ia masih sempat menoleh ke arahku dan tersenyum sebelum naik ke atas panggung. Ia mengambil mikrofon, lalu berbicara. "Terima kasih untuk sambutannya. Saya memang tidak terbiasa bicara panjang di depan umum. Tapi malam ini istimewa. Karena untuk pertama kalinya, saya datang ke acara bisnis bersama istri saya." Mataku langsung berkaca-kaca. Para tamu menoleh ke arahku. Beberapa wanita membicarakanku dengan tatapan penasaran. Aku berdiri kikuk, tapi Darman mengulurkan tangan dari panggung, menyuruhku maju. "Nadia," katanya dengan suara yang hanya bisa kudengar, "mau berdiri di sampingku, sebagai dirimu yang sesungguhnya." Tanganku gemetar. Tapi kali ini, aku tidak menolak. Aku melangkah maju. Langkahku mungkin tak sempurna, tapi hatiku yakin. Aku berdiri di sampingnya, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihatnya apa adanya. Bukan pria hitam dan gendut yang dijodohkan padaku. Tapi seorang raja yang menyembunyikan mahkotanya demi tahu siapa yang mencintainya tanpa melihat emas. Dan malam itu, aku tak lagi malu. Malam itu, aku tahu, aku tak menikah karena terpaksa. Aku menikah dengan takdir terbaik yang pernah Tuhan sembunyikan rapat-rapat. Aku masih diam membeku di kursi belakang mobil, ketika gedung mewah tempat pesta ulang tahun barusan perlahan menghilang dari pandangan.
Sampai detik ini, aku masih belum bisa sepenuhnya menerima apa yang baru saja terjadi. Darman, suamiku, lelaki yang selama ini kusebut sederhana, yang kusebut hanya buruh gudang, ternyata adalah CEO sekaligus pemilik dari perusahaan besar yang tadi disebut-sebut semua orang dengan kagum. Dunia rasanya berputar. Atau mungkin akulah yang terbalik, karena realita ini terlalu jauh dari apa yang pernah kubayangkan. Kupandangi pantulan wajahku di jendela mobil. Di bawah cahaya lampu jalan, aku tampak seperti diriku, tapi juga bukan diriku. Gadis biasa yang dijodohkan karena dianggap paling bisa dibentuk. Yang selalu jadi bayangan dari kakaknya yang sempurna. Yang pernah dihina karena menikah dengan kuli. Kini duduk di dalam mobil mewah, berdampingan dengan seorang pria, yang diam-diam ternyata menyimpan dunia di tangannya. Mobil melaju tenang di jalan tol malam itu. Langit hitam, bintang tak tampak. Tapi hatiku penuh gemuruh. Suara Darman yang selama ini lembut dan bersahaja, kini kembali terdengar. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam nada suaranya kali ini. Lebih berat, lebih jujur. Mbak. Aku menoleh perlahan. Aku tahu kamu kaget. Mungkin juga marah. Atau bingung. Tapi malam ini, aku nggak mau ada rahasia lagi di antara kita. Ia menatapku sekilas, lalu kembali memandang keluar jendela depan. Suaranya rendah, hampir seperti gumaman, tapi aku mendengarnya jelas. Terlalu jelas. Aku minta maaf, karena selama ini aku nggak jujur. Bukan bohong. Tapi aku sengaja menyembunyikan siapa aku. Karena aku ingin tahu, siapa yang bisa lihat aku bukan dari kulit, atau pekerjaan, atau seberapa banyak nol di rekeningku. Tapi dari hati. Aku terdiam. Tanganku di pangkuan mengepal pelan. Ada begitu banyak yang ingin kutanyakan. Tapi suara itu tercekat di tenggorokan. Darman melanjutkan, perlahan. Seolah mengurai simpul yang selama ini ia ikat sendiri. Sejak dulu, aku sudah terbiasa diremehkan. Karena kulitku gelap. Badanku besar. Karena orang tuaku cuma penjual gorengan dan tukang kayu. Karena aku kerja angkat karung, ngelap lantai, bersihin gudang. Tapi aku nggak marah. Aku belajar untuk diam. Dan dari diam itu, aku membangun. Ia tertawa kecil. Tawa getir. Aku mulai bisnis dari kecil. Dari menjual 1 dus keripik ke Singapura. Lalu 2. Lalu 100. Aku belajar bahasa Inggris sendiri lewat video dan buku bekas. Belajar marketing, belajar ekspor, belajar bangun tim. Tapi aku tetap diam. Karena aku tahu, bukan semua orang mau melihat orang seperti aku berdiri di atas panggung. Mataku panas. Dadaku nyeri. Aku ingin bicara. Tapi ia lebih dulu menggenggam tanganku. Genggaman itu hangat. Tapi terasa seperti pengakuan yang telah lama ia simpan di dalam luka terdalamnya. Waktu ayahmu datang dan memaksakan perjodohan, aku tahu, aku dijadikan pilihan kedua. Kamu dipaksa. Aku bukan lelaki impianmu. Tapi saat kamu tetap bertahan, tetap menghormatiku, tetap melayaniku meski hatimu hancur, aku tahu, kamu berbeda. Aku mulai menangis. Tak bisa lagi kutahan air mata yang meleleh tanpa aba-aba. Semua memori datang berdesakan. Malam-malam dingin saat aku menangis sendiri, saat kakakku dan Yuda menertawakan aku, saat aku merasa direndahkan oleh dunia, ternyata aku hidup bersama pria yang menunduk agar bisa sejajar denganku. Aku takut, Mbak, kalau aku bilang dari awal siapa aku, kamu bakal berubah. Kamu akan melihatku dengan cara yang sama seperti mereka. Jadi aku memilih diam. Menyamar jadi orang biasa. Biar kamu bisa memilih,
bukan karena gengsi, tapi karena hatimu. Aku menangis terseduh-seduh, tapi bukan karena kecewa, bukan karena dibohongi, tapi karena aku melihat kejujuran paling suci dari lelaki yang paling sering kutakuti tak akan pernah kucintai. Dengan gemetar, aku menjawab, pelan, "Mas, kamu gak tahu betapa aku membenci diriku sendiri sekarang." Ia tersentak. "Kenapa?" "Karena aku butuh waktu lama untuk benar-benar melihat kamu. Padahal kamu sudah dari dulu melihat aku." "Aku buta, Mas. Aku terlalu sibuk menyembuhkan luka sendiri, sampai aku gak sadar, kamu udah jadi obatnya diam-diam." Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya, matanya basah. Darman, lelaki kuat itu, menangis. "Mbak." Aku menggenggam tangannya lebih erat. Aku mungkin gak langsung bisa jadi istri sempurna. Tapi aku janji, mulai sekarang, aku akan jadi istri yang melihatmu dengan mata hati, bukan mata dunia. Dan malam itu, di tengah jalanan kosong yang sunyi, kami saling berpegangan tangan, dalam diam yang paling jujur. Bukan karena kekaguman, bukan karena kasihan, bukan karena keterpaksaan. Tapi karena akhirnya, kami bertemu sebagai dua hati yang sama-sama pernah luka, tapi masih percaya bahwa cinta sejati lahir dari keikhlasan yang paling dalam. Aku pikir badai sudah berlalu. Aku pikir setelah semua rahasia terbongkar, setelah Darman bicara jujur dan aku memilih tetap di sisinya, hidup akan mulai tenang. Tapi ternyata, hidup tak pernah benar-benar tenang. Terutama saat masa lalu belum selesai menggenggam pergelangan kita. Seminggu setelah malam pesta ulang tahun itu, kehidupan kami mulai berubah pelan-pelan. Darman tak lagi bersembunyi. Ia mulai mengajakku hadir dalam beberapa pertemuan bisnis. Bukan sebagai istri formal, tapi sebagai pendamping hidup yang diakui. Orang-orang mulai tahu siapa Darman sebenarnya. Dan bersamaan dengan itu, kabar itu pun sampai ke telinga Mbak Rani. Dan seperti bom waktu yang sudah lama disulut, ia pun datang. Hari itu, sore menjelang maghrib. Hujan gerimis. Angin menusuk tulang. Aku sedang menyiapkan teh hangat untuk Darman yang baru pulang, saat suara ketukan terdengar keras di pintu. "Tok, tok, tok." Aku membuka pintu, dan di sanalah dia berdiri. Mbak Rani. Dengan mantel mahalnya, tas brandy tergantung di bahu, dan make up sempurna yang basah oleh gerimis. Wajahnya pucat, tapi tegas. Tatapannya tak ramah. Tapi ada sesuatu yang berbeda, kekalutan. "Boleh masuk?" tanyanya dingin. Aku mengangguk pelan dan mempersilakannya masuk. Tapi saat aku hendak menutup pintu, langkah Darman dari dalam terdengar. "Ada tamu, Mbak." Ia muncul di ruang tamu, dan saat melihat siapa yang datang, raut wajahnya langsung berubah kaku. "Selamat sore, Mbak Rani," ucapnya sopan. Tapi bukan itu yang membuatku terdiam. Yang membuat jantungku mencelos adalah cara Mbak Rani menatap Darman. Itu bukan tatapan seorang kakak ipar. Bukan pula tatapan orang yang datang hanya untuk minta maaf. Itu tatapan perempuan yang baru menyadari bahwa cinta yang dulu ia tolak, kini dimiliki orang lain. Dan perempuan itu adalah adiknya sendiri. Kami duduk di ruang tamu. Mbak Rani meneguk teh yang tak ia sentuh sejak tadi, lalu menatapku tajam. "Nadia, aku mau bicara. Berdua." Darman hendak berdiri, tapi aku menahannya dengan isyarat pelan. Aku tahu, aku harus menghadapi ini sendiri. Kami masuk ke kamar. Dan begitu pintu tertutup, nada suaranya berubah total. "Aku tahu segalanya," katanya, matanya membara. "Aku tahu siapa Darman sebenarnya.
Kamu menyembunyikan ini dari semua orang. Bahkan dariku. Kamu menikah dengan CEO. Dengan orang yang ternyata punya kekayaan dan pengaruh luar biasa. Dan kamu membiarkanku menganggap dia kuli. Aku tak membalas. Aku menunduk. Tapi diamku ternyata hanya menyulut amarahnya. Kamu gak cocok sama dia, Nat. Dia terlalu tinggi untuk kamu. Kamu terlalu biasa. Terlalu lemah. Kamu gak tahu dunia bisnis seperti aku. Kamu gak tahu cara berdiri di samping pria seperti dia. Biarkan aku yang menggantikannya. Kata-kata itu membuatku membeku. Apa maksudmu? Bisikku. Ia maju mendekat. Matanya penuh obsesi. Tangannya mencengkeram jemariku. Nat, aku minta maaf atas semua kesalahanku. Tapi kamu harus sadar. Kamu dan Darman itu nggak selevel. Aku bisa membantunya lebih dari kamu. Aku bisa temani dia di semua pertemuan penting. Aku bisa ikut pikirannya. Kamu cuma perempuan rumahan. Kamu bahkan dulu nangis waktu dijodohkan dengannya. Aku memalingkan wajah, hatiku panas. Tapi aku tak mau menangis. Lalu kamu, lupa, Mbak? Siapa yang dulu menghina Darman habis-habisan? Siapa yang menolak mentah-mentah perjodohan ini? Siapa yang menyebut dia, pria hitam, gendut, cuma kuli? Kamu ingat? Ia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Sekarang kamu datang, dan tiba-tiba ingin merebutnya? Setelah kamu lihat siapa dia sebenarnya? Setelah kamu tahu dia punya mobil mewah dan gedung bertingkat? Aku menahan air mata. Tapi suaraku tetap tegas. Maaf, Mbak. Aku mungkin bukan wanita paling pintar. Bukan yang paling cantik. Tapi aku belajar satu hal dari Darman, tentang melihat hati orang, bukan isi dompetnya. Dan aku gak akan pernah menyerah pada orang yang baru tertarik setelah melihat Kemilau. Aku menikahi Darman ketika aku pikir dia tidak punya apa-apa, dan aku akan mencintainya. Sampai kapanpun, meski suatu hari kami kehilangan segalanya. Mbak Rani tertunduk. Bahunya bergetar. Tapi aku tahu, itu bukan penyesalan. Itu amarah yang berubah arah. Penyesalan yang dibungkus ego. Ia berjalan keluar kamar tanpa berkata sepatah pun. Tak menatapku. Tak menatap Darman. Ia hanya membuka pintu depan, dan pergi, dengan langkah cepat. Seperti angin ribut yang tak jadi menghancurkan rumah. Aku berdiri di ambang pintu kamar, gemetar. Nafasku berat. Darman menghampiriku dan memelukku dari belakang. Kamu hebat, bisiknya. Aku dengar semuanya. Dan aku makin yakin, aku gak salah pilih. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena terluka. Tapi karena aku sadar, aku telah melawan badai terbesar dalam hidupku. Dan kali ini, aku menang. Aku tak pernah berharap pembuktian akan datang secepat ini. Atau setajam ini. Selama ini, aku hanya diam. Menelan semua pandangan sebelah mata, semua cibiran, semua ucapan yang menyakitkan tapi dibungkus atas nama kasih orang tua. Ayah selalu bilang aku harus bersyukur karena masih ada yang mau menikahiku. Ibu, seperti biasa, hanya diam dan menuruti semua keputusan ayah. Bahkan saat aku menangis di pelukan malam hari tanpa suara. Bahkan saat aku menikah dengan hati patah, mereka tak pernah bertanya apakah aku bahagia. Tapi hari itu, akhirnya mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Semuanya terjadi karena satu panggilan telepon. Darman baru saja selesai menelepon manajernya soal kunjungan mendadak dari investor asing. Karena acaranya digelar di kota kami sendiri, ia memintaku ikut. Bukan untuk bekerja,
Tapi untuk menemaninya, sebagai istri, ia bilang, "Aku ingin kamu berdiri di sampingku, bukan di belakang." Setelah acara selesai, Darman memutuskan mampir ke rumah orang tuaku. Ia ingin mengantar oleh-oleh dari mitranya di Jepang, sekaligus bersilaturahmi. Tak ada nada pamer, tak ada niat menyombong. Ia hanya ingin bersikap tulus. Tapi aku tahu, ini akan jadi hari yang tak biasa. Begitu mobil hitam mengilap itu berhenti di depan rumah orang tuaku yang sederhana, beberapa tetangga langsung memperhatikan. Bahkan Bu Warni, tetangga sebelah, sempat keluar dan melongok. "Nadia, itu kamu? Ya Allah, itu suamimu, Nat." Aku hanya tersenyum kecil. Tak ada yang bisa kujelaskan. Kami masuk. Darman mengenakan setelan rapi, jaket kasual mahal yang membuatnya terlihat semakin berbeda dari bayangan semua orang selama ini. Tapi sikapnya tetap sama, tenang, sopan, penuh hormat. Ayah sedang duduk di ruang tengah, menonton berita. Ibu sedang menyapu. Begitu melihat kami masuk, ayah mengernyit. "Kamu?" katanya pelan, memandangi Darman dari atas sampai bawah. "Itu mobilmu?" Darman tersenyum santun. Ia menunduk sedikit, seperti biasa. "Iya, Pak. Maaf datang tanpa kabar. Saya bawa oleh-oleh. Tadi habis dari acara perusahaan." Ibu mendekat. Tatapannya tak bisa disembunyikan, penuh syok dan kebingungan. Ia menatapku seperti ingin bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah mengambil bingkisan yang diberikan Darman. Ia membukanya pelan. Isinya kue khas Jepang, dalam kemasan yang tampak mahal. Ada juga parfum kecil dengan segel berbahasa asing. "Dari perusahaanmu?" tanya ayah akhirnya. Suaranya kaku. Darman mengangguk. Tapi tak ada kebanggaan dalam suaranya. Justru nada merendah, seperti tak ingin membuat siapapun merasa kecil. "Iya, Pak. Sebenarnya, saya belum pernah cerita. Tapi saya memang bekerja sekaligus mengelola usaha ekspor sendiri. Saya mulai dari nol. Sekarang, alhamdulillah, berkembang. Sudah ada kantor cabang di 2 negara. Dan yang tempo hari Bapak lihat, bukan sandiwara. Saya memang pernah jadi buruh. Saya lakukan itu karena saya ingin tahu siapa yang benar-benar bisa melihat saya sebagai manusia, bukan status." Ruangan hening. Tak ada suara. Hanya detak jam dinding yang terdengar memekakan telinga. Ayah terdiam. Matanya membulat, menggelap. Napasnya naik turun tak teratur. Seolah semua bangunan harga dirinya runtuh perlahan. Aku tahu, ini bukan hanya syok. Ini pukulan telak bagi pria yang seumur hidup merasa bisa menilai manusia dari kulit dan status. "Kamu, selama ini, menyembunyikan semuanya?" Darman tersenyum kecil, tapi tak ada nada sinis dalam wajahnya. Ia tetap tenang. "Saya bukan menyembunyikan, Pak. Saya hanya belum menunjukkan. Karena saya ingin keluarga yang bisa menerima saya saat saya tidak terlihat mengagumkan." Ayah memandang ke lantai. Tangannya mengepal. Wajahnya menegang. Mungkin ingin marah, tapi tak punya alasan. Ibu perlahan duduk di samping ayah. Wajahnya pucat. Tak berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu, ini kali pertama dalam hidupnya, ia tak bisa berkata, "Dengar saja kata ayahmu." Mereka berdua, kehabisan kata. Dan aku berdiri di sana. Bukan dengan senyum penuh kemenangan, tapi dengan hati yang perlahan, sembuh. "Maafkan kami," bisik ibu akhirnya, suaranya serak. "Kami tak tahu." Aku menatapnya. Lama.
Justru itu masalahnya, Bu, suaraku bergetar. Kalian tak pernah mau tahu. Lalu aku menoleh ke arah Darman. Lelaki yang dulu mereka pandang sebelah mata. Lelaki yang mereka anggap bukan siapa-siapa. Tapi hari ini, berdiri di ruang tamu mereka, lebih berharga dari siapapun yang pernah mereka banggakan. Dan entah kenapa, aku tak perlu lagi membuktikan apapun. Karena hari itu, aku tahu, aku tak lagi anak yang harus diselamatkan. Aku adalah istri dari pria yang mereka hina. Dan sekarang, mereka sendiri yang tak bisa berkata apa-apa. Hidup punya cara sendiri untuk berputar. Dulu, aku yang menangis sambil memeluk bantal, meratapi kepergian Yuda yang tanpa penjelasan. Dulu, aku yang menggigil saat tahu ia memilih kakakku, Mbak Rani, dengan alasan yang begitu tajam dan menghina. Maaf, Nat, kamu terlalu biasa. Kakakmu lebih berkelas. Kalimat itu menghantuiku selama berbulan-bulan. Membuatku memandang cermin dengan rasa muak pada diri sendiri. Membuatku berpikir, aku memang tak layak dicintai. Tapi kini, setelah semua luka itu mengering, dengan waktu, dengan kehadiran Darman yang diam-diam menyembuhkan, semesta tampaknya ingin memperlihatkan bagaimana roda benar-benar berputar. Hari itu, hujan turun deras. Awan hitam menggantung di langit kota, seperti pertanda bahwa sesuatu akan terjadi. Aku sedang menyiram tanaman di beranda rumah ketika kulihat sosok yang dulu begitu kukenal, berjalan tergesa menembus hujan. Rambutnya basah, kemejanya kusut, sepatu kulitnya penuh lumpur. Yuda. Ia berdiri di depan pagar rumahku, basah kuyup, wajahnya tirus, matanya cekung. Tak seperti Yuda yang dulu, rapi, percaya diri, dan selalu tampil memukau. Ini Yuda yang baru, patah, ditolak, dibuang. Aku diam di tempat, tak bergerak, tak membuka pagar. Tapi ia yang melangkah, menunduk, mendorong pintu pagar perlahan. Nadia, suaranya serak. Aku tahu, aku nggak pantas datang ke sini. Tapi, aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku masih diam, menatapnya dari atas ke bawah. Bekas luka itu terasa kembali, tapi bukan menyakitkan lagi. Hanya seperti bekas sayatan lama yang telah kering, kini disentuh angin. Mbak Rani meninggalkanku, katanya pelan. Dia bilang, aku nggak ada gunanya. Nggak bisa bantu dia naik. Dan sekarang dia lagi deketin pebisnis baru. Ia menghela napas, tertawa hambar. Lucu, ya? Dulu aku kira aku naik kasta. Ternyata aku cuma batu pijakan. Aku menatapnya tanpa emosi. Datar, tenang. Tapi di dalam, dadaku bergemuruh. Terus, kataku akhirnya, kamu kesini buat apa? Minta aku kasihan? Ia menunduk. Bukan. Aku kesini buat minta maaf. Ia maju selangkah. Suaranya pelan, nyaris tenggelam dalam suara hujan. Aku nyakitin kamu. Aku ninggalin kamu pas kamu masih percaya. Aku bahkan nginjek harga dirimu di depan kakakmu sendiri. Aku brengsek. Tapi kamu gak tahu. Nat, setelah kamu nikah, aku mulai lihat semua yang gak pernah kulihat. Kamu berubah. Kamu tumbuh. Kamu bersinar. Air hujan menetes dari dagunya. Tapi entah kenapa, di mataku, ia tampak seperti pria yang kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Nadia, kalau kamu masih punya ruang sedikit, meski sekecil lubang jarum, buat maafin aku mohon. Aku menarik napas panjang, memandangnya lama. Lalu dengan suara paling datar dan tenang yang bisa kukumpulkan. Aku sudah memaafkanmu, Yud.
Ia mendongak. Matanya berkaca-kaca. Serius? Aku mengangguk. Tapi memaafkan, bukan berarti aku melupakan. Bukan berarti aku membuka pintu yang sudah kututup. Kamu pernah pilih pergi saat aku paling butuh seseorang. Dan sekarang kamu datang saat semua orang meninggalkanmu. Aku bukan pelabuhan daruratmu, Yuda. Aku bukan perempuan yang sama seperti dulu. Ia terdiam. Menunduk lagi, tapi kali ini tubuhnya lunglai. Seolah menerima kenyataan yang tak bisa ia ubah. Aku membuka pagar. Memberinya jalan. Pulanglah. Cari hidupmu lagi. Aku sudah menemukan punyaku. Dan aku tidak akan menoleh ke belakang. Yuda menatapku sekali lagi. Pandangannya kosong. Tapi kemudian ia tersenyum kecil. Senyum pahit yang penuh penyesalan. Kamu benar, Nat. Kamu udah berubah. Dan kamu jauh lebih kuat sekarang. Ia berjalan pergi di bawah hujan. Langkahnya berat, namun tak lagi memaksa. Hanya membawa sisa dari cerita lama yang akhirnya selesai. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh, dan aku tak merasa kehilangan apapun. Di balikku, Darman berdiri diam. Ia tak bertanya apa-apa, hanya menggenggam tanganku erat. Dan saat aku menoleh, ia tersenyum. Kamu gak harus bicara apapun, Mbak. Aku tahu, kamu sudah menutup luka itu. Aku mengangguk pelan, lalu bersandar ke dadanya. Hujan masih turun, tapi hatiku hangat. Karena hari itu, aku benar-benar bebas. Dulu, dia berjalan dengan dagu terangkat tinggi. Dulu, dia bicara dengan nada yang seolah dunia ada di genggamannya. Dulu, dia yang selalu bilang aku tak akan bisa hidup layak jika menikah dengan kuli. Tapi kini, dunia membuktikan bahwa bukan siapa yang paling berkilau di awal yang bertahan, melainkan siapa yang tetap rendah hati di tengah badai. Sudah hampir 2 bulan sejak Yuda datang dalam keadaan menyedihkan dan ditolak secara halus namun tegas olehku. Dan sejak itu, nama Mbak Rani seperti menghilang dari keluarga. Tidak muncul di acara arisan. Tidak datang ke rumah. Tidak aktif di grup keluarga. Tak lagi memamerkan tas atau parfum barunya di media sosial. Sampai akhirnya, kabar itu datang seperti petir menyambar langit cerah. Dari tetangga lama, aku mendengar rumah Mbak Rani disita bank. Tak lama setelah itu, desas-desus mulai menyebar cepat, bahwa ia terlilit utang ratusan juta, bahwa ia meminjam sana-sini atas nama investasi bisnis, bahwa gaya hidup mewahnya selama ini ternyata ditopang dari kartu kredit, pinjaman online, bahkan dari lelaki-lelaki yang ia manfaatkan satu demi satu. Dan ketika lelaki terakhir yang ingin ia rebut, Darman, tidak bisa ia taklukkan, semua kartunya runtuh. Ia kalah. Telak. Siang itu, rumah kami diketuk keras. Saat kubuka pintu, tubuhku seketika menegang. Mbak Rani. Tapi bukan seperti biasanya. Kali ini wajahnya kusut. Matanya sembab. Rambutnya acak-acakan. Pakaiannya bukan lagi mantel mahal, melainkan kaos tipis dan celana jeans belel. Di tangannya ada kantong kresek berisi entah apa. Di belakangnya, tak ada mobil mentereng. Hanya ojek online yang sudah pergi. Nadia, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aku, boleh masuk sebentar? Aku membeku. Tak menjawab. Tapi sebelum sempat kuputuskan, Darman yang sejak tadi ada di ruang tengah, maju dan membukakan pintu lebih lebar. Masuk saja, Mbak. Mbak Rani menunduk. Langkahnya pelan, seperti orang tua renta yang menanggung dunia. Kami duduk di ruang tamu. Hening. Tak ada kata-kata. Hanya suara kipas angin yang berdengung lembut dan detik jam yang berlari pelan. Lalu akhirnya, ia bicara. Rumahku sudah dilelang bank. Aku punya banyak utang. Puluhan juta dari kartu kredit. Ratusan juta dari pinjol. Beberapa dari kenalan.
Semua karena gaya hidupku. Aku pikir semua akan terus stabil. Tapi setelah Yuda pergi, dan semua orang yang dulu kupikir bisa kujadikan tumpuan hilang, semuanya runtuh. Aku nggak bisa bayar cicilan. Aku dijauhi orang-orang. Bahkan teman-teman arisan pun blokir aku. Aku datang bukan mau merebut Darman lagi. Aku cuma mau minta maaf. Ke kamu, Nat, dan ke kamu juga, Mas Darman. Suaranya pecah. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata kakakku. Kakak yang dulu selalu berdiri tegak, kini duduk meringkuk dengan mata merah dan tangan gemetar. Aku salah menilai kalian. Salah menilai hidup. Aku pikir uang bisa menggantikan segalanya. Tapi ternyata, yang paling mahal di dunia ini bukan tas Louis Vuitton, bukan restoran bintang 5, bukan traveling ke luar negeri. Tapi punya seseorang yang tulus. Yang gak pergi meski kamu gak punya apa-apa. Tanganku mengepal. Hatiku berdesir. Ada bagian kecil dari diriku yang ingin membalas. Ingin berkata, bukankah kamu dulu menghancurkan aku? Tapi aku juga tahu, aku tak ingin jadi seperti dia. Aku menarik napas panjang. Suaraku datar, tapi lembut. Mbak, aku sudah lama memaafkanmu. Tapi aku juga belajar. Memaafkan bukan berarti membiarkan orang menyakiti kita lagi. Aku nggak bisa bantu banyak, Mbak. Tapi aku bisa bantu untuk kamu bangkit. Bukan dengan uang, tapi dengan kesempatan. Aku menoleh ke arah Darman. Ia menatapku dalam diam, lalu mengangguk pelan, seolah membaca isi hatiku. Kami sedang buka program pelatihan UMKM kecil-kecilan untuk ibu-ibu rumah tangga dan korban pinjol, kataku. Kalau Mbak mau, kita bisa mulai dari sana. Mbak Rani menunduk lagi. Tangisnya pecah. Terima kasih. Nadia, maafkan aku. Maafkan aku, yang dulu terlalu sombong. Aku menatapnya. Tapi kini bukan dengan sakit hati. Melainkan dengan rasa iba yang tulus. Karena aku tahu, tak ada yang lebih menyakitkan dari kehilangan segalanya karena kesombongan sendiri. Malam itu, setelah ia pergi, Darman memelukku diam-diam. Kamu tahu, tadi kamu jauh lebih besar dari siapapun. Kamu bisa benci, tapi kamu pilih mengulurkan tangan. Aku membalas pelukannya dengan senyum. Karena aku tahu, aku bukan siapa-siapa sebelum luka itu menguatkanku. Kami saling memandang. Tak perlu kata-kata lagi. Karena malam itu, aku benar-benar yakin. Kemenangan terbesar bukan saat kita naik tinggi. Tapi saat kita bisa melihat yang pernah menjatuhkan kita, lalu memilih tetap berdiri tanpa harus membalas. Dulu, ayah adalah suara yang tak bisa dibantah. Sekali ia bicara, semua diam. Sekali ia memutuskan, semua harus ikut. Tak pernah kutemui satupun momen dalam hidupku di mana ayah benar-benar meminta, apalagi memohon. Itu bukan wataknya. Ia lebih memilih kehilangan anak daripada kehilangan wibawa. Tapi hari itu, aku melihat sisi ayah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sore yang mendung, awan menggantung, dan angin bertiup pelan seperti menahan napas semesta. Aku sedang menyapu teras ketika kulihat sosok pria parubaya berjalan menuju rumah. Langkahnya lambat, bahunya sedikit bungkuk, wajahnya muram. Ayah. Tapi bukan ayah yang dulu. Bukan ayah yang lantang bersuara dan penuh kemarahan. Ini, ayah yang terluka. Terluka oleh kenyataan. Terluka oleh penyesalan. Aku berdiri mematung. Darman keluar dari ruang kerja, menyusulku, dan berdiri di belakangku. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi aku tahu, hatinya pasti bergemuruh. Kami sama-sama menunggu. Ayah berhenti di depan pagar. Matanya bertemu mataku. Lalu berpindah ke Darman. Untuk beberapa detik, tak ada yang bicara. Lalu akhirnya, ayah membuka mulutnya. Dan yang keluar bukanlah perintah. Bukan sindiran. Bukan pernyataan. Melainkan, permintaan. Saya tahu saya datang sebagai orang tua yang salah. Saya tahu saya bukan ayah yang bijak. Dan saya bukan mertua yang baik. Tapi saya datang, karena saya tidak tahu harus kemana lagi. Suara ayah terdengar parau, serak. Udara di sekitarku seolah berhenti bergerak. Rani, anak saya, dia terlilit banyak utang. Rumahnya sudah disita.
Dia kehilangan segalanya. Saya sudah coba bantu, tapi dana pensiun saya pun sudah hampir habis. Ia berhenti sebentar, menunduk. Saya tahu saya bukan siapa-siapa buatmu, Darman. Dan saya sadar, dulu saya terlalu cepat menilai kamu. Tapi sekarang, saya mohon. Ia menatap langsung ke arah suamiku. Tolong, selamatkan anak saya. Aku tercekat. Hatiku terasa diremas. Mataku panas. Ini, ayahku. Pria yang dulu tak pernah mengakui Darman bahkan sebagai manusia utuh, kini berdiri di depan pintu rumah kami, memohon bantuan dari menantunya yang dulu ia hina sebagai kuli gelap dan gendut. Aku menoleh ke arah Darman. Ia diam. Tatapannya tenang. Tapi aku bisa melihat bagaimana rahangnya mengeras. Tangannya mengepal. Ia sedang menahan begitu banyak luka lama yang mungkin kembali menyayat. Lalu ia bicara. Pelan. Jelas. Dan menusuk. Saya akan bantu, Pak. Ayah langsung mendongak. Tapi Darman belum selesai. Jika Nadia yang meminta. Bukan orang yang dulu menghina saya tanpa pernah mau mengenal saya. Ayah membeku. Aku membeku. Darman menatapku. Sorot matanya dalam, penuh makna, tapi tak memaksa. Saya siap bantu siapapun. Tapi bukan karena belas kasihan. Saya ingin orang yang pernah menginjak saya tahu bahwa setiap bantuan ada harganya. Dan harganya adalah kesadaran bahwa mereka perlu berubah. Ayah menunduk lagi. Bahunya bergetar. Ia tak berkata-kata. Aku tak tahu harus berkata apa. Hatiku berkecamuk. Sebagai anak, aku ingin orang tuaku tertolong. Tapi sebagai perempuan, aku tahu Darman tidak salah. Bahkan kalimatnya tadi adalah bentuk tertinggi dari pengendalian diri. Ia tidak membalas dendam. Ia hanya menunjukkan batas. Darman perlahan menoleh padaku. Aku serahkan padamu, Mbak. Kamu yang pilih. Kalau kamu minta, aku bantu. Aku memejamkan mata. Inginku berkata, iya, sekarang juga. Tapi hatiku menolak ketergesaan. Aku tahu, kalau aku langsung menyuruh Darman bantu, keluarga kami mungkin tak akan pernah belajar arti tanggung jawab. Aku berjalan perlahan ke arah ayah. Kupandangi wajah yang dulu begitu kukagumi, kini rapuh seperti kaca. Ayah, suaraku lembut, tapi tegas. Dulu aku menangis karena ayah tak pernah membelaku. Sekarang, aku diam, karena aku tak ingin ayah menangis karena pilihan ayah sendiri. Aku akan pikirkan. Tapi tidak hari ini. Aku ingin tahu, apakah Mbak Rani juga ingin berubah? Atau hanya ingin diselamatkan agar bisa sombong lagi? Ayah menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tak ada amarah. Tak ada kata. Ia hanya mengangguk. Lalu berjalan pergi, perlahan. Punggungnya tampak lebih berat dari sebelumnya. Aku berdiri di sana, menggenggam tangan Darman yang hangat. Ia tak berkata apa-apa. Tapi genggamannya berkata, apapun keputusanmu, aku ada di belakangmu. Dan hari itu, aku tahu bahwa cinta sejati bukan hanya tentang siapa yang datang saat bahagia, tapi siapa yang berdiri tenang saat kamu harus menghadapi masa lalu dengan kepala tegak. Hujan turun sejak siang. Langit abu-abu seperti menyimpan tangis yang belum selesai. Daun-daun bergetar di belai angin, dan suara rintik air di atap seolah mengiringi detik-detik menuju sesuatu yang selama ini kutunggu, tapi tak pernah kubayangkan akan benar-benar datang. Aku sedang melipat cucian ketika pintu depan diketuk pelan. Tok, tok, tok. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba menyesak di dada. Entah kenapa, aku tahu siapa yang berdiri di balik pintu itu. Aku membuka perlahan, dan di sanalah dia, Mbak Rani, basah kuyup. Payung kecil di tangannya tak cukup menahan derasnya hujan. Rambutnya lepek, wajahnya pucat, matanya bengkak. Tak ada make up, tak ada tas mahal, tak ada sepatu hak tinggi. Hanya seorang perempuan biasa
yang untuk pertama kalinya datang sebagai kakak kandungku. Nat, suaranya lirih, hampir tak terdengar karena hujan. Boleh aku masuk sebentar? Aku mengangguk pelan dan mempersilakannya masuk. Darman, yang melihat dari ruang tengah, memberi isyarat akan ke lantai atas agar memberi kami ruang. Aku bersyukur, karena aku tahu ini bukan momen yang bisa dibagi. Kami duduk di sofa. Hening. Mbak Rani menggenggam tangannya sendiri, seperti orang yang kedinginan. Atau mungkin ketakutan. Atau malu. Lalu, ia menangis. Air matanya turun satu-satu, lalu deras. Tubuhnya bergetar. Suaranya pecah. Nat, aku terlalu sombong, aku terlalu jahat padamu. Aku pikir, aku lebih segalanya darimu. Lebih cantik, lebih pintar, lebih diinginkan. Tapi ternyata, semua itu nggak ada artinya. Aku hancur. Nat, aku kehilangan semuanya. Dan aku sadar, aku pantas jatuh. Aku pantas ditinggalkan. Tapi kamu tetap di sini. Kamu kuat. Kamu bertahan. Kamu bangkit, dan kamu lebih baik dari siapapun yang pernah aku kenal. Aku menggigit bibirku. Menahan air mata. Tapi hatiku gemetar. Karena ini kakakku. Kakak yang dulu menghancurkan kepercayaan diriku. Kakak yang mengambil kekasihku. Kakak yang menghinaku karena menikah dengan pria yang ternyata jauh lebih berharga dari semua yang ia kejar. Dan sekarang, ia duduk di depanku, remuk, menangis, dan meminta maaf. Nat, maafkan aku, tolong, maafkan aku. Aku nggak tahu lagi harus kemana. Aku cuma tahu, kalau ada satu orang yang masih bisa nerima aku meski aku jatuh sejatuh-jatuhnya, itu cuma kamu. Tubuhku bergerak sendiri. Aku maju. Ku pegang tangannya yang dingin. Lalu, ku peluk dia. Tanpa banyak kata. Tanpa banyak tanya. Aku hanya memeluknya, seperti adik yang dulu sering sembunyi di balik punggungnya saat takut gelap. Seperti adik yang dulu mengaguminya sebelum dunia merenggut kehangatan kami. Aku maafin, Mbak, bisikku pelan. Aku udah lama maafin. Tangisnya meledak di bahuku. Tubuhnya lemas. Tapi aku memeluknya erat. Karena seburuk apapun luka yang pernah ia beri, aku tahu satu hal, dia tetap kakakku. Dan dalam keluarga, kadang kita mencintai bukan karena mereka layak, tapi karena hati kita tetap memilih memeluk, bukan membenci. Malam itu, setelah Mbak Rani tertidur di kamar tamu karena kelelahan menangis, aku duduk di beranda bersama Darman. Dia menatapku dengan senyum tipis. Kamu baik sekali, Mbak. Nggak semua orang bisa memaafkan sebesar itu. Aku tersenyum, memandangi hujan yang mulai reda. Bukan karena aku baik, tapi karena aku tahu rasanya jatuh dan gak punya siapa-siapa. Aku cuma gak mau membiarkan dia merasakannya sendirian. Darman meraih tanganku, mengecupnya pelan. Dan itulah kenapa aku jatuh cinta padamu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena hatimu tetap hangat meski pernah dibekukan. Malam itu, aku sadar bahwa pengampunan tak membuat kita lemah. Justru itu yang membuat kita paling kuat. Karena kita bisa memilih membalas, tapi kita memilih memeluk. Tahun ini aku genap 26. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang perempuan yang dulu menikah dengan air mata dan dipaksa oleh keluarga, kini berdiri tegak, dengan cinta yang justru tumbuh dari luka paling dalam. Aku tidak pernah meminta banyak. Bahkan ulang tahunku tahun-tahun sebelumnya hanya kuhabiskan sendiri di kamar, atau dengan sekadar sepotong kue kecil yang kubeli diam-diam dari sisa uang belanja. Tapi tahun ini, Darman diam-diam menyiapkan sesuatu. Sore itu,
Ia hanya bilang, tolong pakai baju yang paling kamu suka. Tapi jangan terlalu sederhana. Aku ingin kamu terlihat seperti ratu malam ini. Aku tertawa kecil. Serius? Mas? Aku bahkan belum sempat ke salon. Dia hanya tersenyum, menggenggam tanganku. Kamu selalu cantik. Tapi malam ini, aku ingin semua orang melihat betapa berharganya kamu. Jantungku berdetak cepat. Tapi aku menuruti. Malamnya, ia membawaku ke sebuah ballroom hotel berbintang. Tempat itu mewah, namun terasa hangat. Tak seperti acara-acara penuh formalitas yang menyesakkan dada. Semua tamu datang dengan senyum. Ada banyak wajah asing, tapi juga beberapa yang familiar dari media bisnis dan ekonomi. Lampu kristal menggantung indah di langit-langit, dan musik klasik mengalun pelan. Aku sempat panik. Mas, kenapa kita kesini? Ini bukan acara ulang tahunku, kan? Darman tak menjawab. Ia hanya menuntunku naik ke panggung kecil di depan ruangan yang dipenuhi lebih dari 100 tamu. Lalu, dengan tenang, ia menggenggam mikrofon dan mulai bicara. Selamat malam, semuanya. Terima kasih telah hadir di acara apresiasi relasi dan investor kami malam ini. Tapi izinkan saya menyisipkan satu momen pribadi. Karena hari ini juga adalah hari ulang tahun seseorang yang paling berarti dalam hidup saya. Seluruh ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Dan padaku. Ini istriku, Nadia. Mungkin banyak dari kalian hanya mengenalnya sebagai istri saya. Tapi tidak semua tahu bahwa dia adalah alasan saya bisa berdiri di sini dengan tenang. Darman menoleh padaku. Matanya berkaca-kaca. Ketika semua orang melihat saya sebagai kuli, dia adalah satu-satunya yang tidak bertanya apa saya punya mobil, atau rumah, atau bisnis. Dia menerimaku saat aku terlihat paling hina. Dia menikahiku saat keluarganya pun masih menganggapku aib. Dan bahkan saat dia sendiri terluka oleh pengkhianatan dan dipaksa menyerah pada cinta lamanya, dia tetap melangkah bersamaku. Suara Darman mulai bergetar. Aku berdiri di sini bukan karena kerja keras semata. Tapi karena cinta seorang istri, yang tidak pernah menuntut apapun, kecuali dihargai. Malam ini, di hadapan kalian semua, aku ingin bilang, aku mencintainya. Dan aku akan mencintainya, selamanya. Selamat ulang tahun, Nadia. Inilah dunia yang pernah menertawakanmu. Dan sekarang, dunia yang akan berlutut menghormatimu. Tepuk tangan menggema. Aku berdiri terpaku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menangis, bukan karena sedih. Tapi karena semua luka, semua rasa sakit, semua malam penuh air mata itu, akhirnya terbayar. Darman memelukku di hadapan semua orang. Lalu memberiku sebuah kotak kecil. Bukan berlian. Bukan emas. Tapi sebuah kalung kecil dengan liontin ukiran nama kami berdua. Karena kamu bukan hanya istriku, tapi juga sahabat, kekuatan, dan masa depanku. Aku terisak. Kupeluk dia erat. Suamiku. Lelaki yang dulu dianggap tak pantas. Tapi kini, mengangkatku setinggi langit. Malam itu, di bawah cahaya lampu hotel yang gemerlap, aku tahu. Aku bukan perempuan yang menang karena membalas. Aku menang karena memilih bertahan dengan cinta yang tulus. Dan Darman adalah hadiah terbaik yang tak pernah kupinta, tapi Tuhan berikan.